Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Adil Irfansyah, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu framework yang bernama Flutter sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Baik, ini adalah data diri saya dengan NIM 030411825312 kelas B Inalaya, jurusan Teknik Elektro. So, what is Flutter? Flutter adalah framework atau kerangka yang mana dia ini bersifat open source dari Google. Nah, Flutter ini dia juga bisa cross platform atau dia bisa lintas platform dari iOS, Android, web, desktop yang hanya menggunakan satu basis kode tunggal. Jadi kita tidak perlu membuat kode baru buat platform yang baru seperti itu. Dan Flutter ini dia menggunakan bahasa Dart, bahasa buatannya Google. Terus dia menawarkan UI atau user interface custom yang apik dan widget yang kaya. Terus ada fitur hot reload atau pratinjau langsung dari codingan yang kita buat. Ini untuk logo Flutter ya, berlogo kayak huruf F seperti ini. Ada biru-birunya dan kuning-kuning ini bukannya. Ini hanya efek dari desain saya. Lanjut. Ini adalah sejarah dari Flutter. Flutter itu pertama kali dikenalkan sebagai Sky. Jadi bukan Flutter nama awalnya. Pada tahun 2015 di Dart Developer Summit. Jadi Dart itu sebuah bahasa pemrograman ya. Sedangkan Flutter ini dia sama kayak Laravel, dia merupakan framework. Nah, setelah dikenalkan, dia diluncurkanlah versi alpanya pada tahun 2017. Namun versinya belum stabil. Dan lahirlah 1 tahun setelahnya yaitu Flutter 1.0 yang lebih stabil. Lalu pada 3 tahun berselang, tepatnya 2021, lahirlah Flutter 2.0 yang menambahkan dukungan web dan desktop. Dan pada tahun 2022 lahirlah Flutter 3.0 memantapkan dukungan untuk Linux, macOS, dan Windows. Lanjut. Selanjutnya kita ada kekurangan dari Flutter dan kelebihan dari Flutter itu sendiri. Pertama, ukuran aplikasi. Ukuran aplikasi yang dibuat dengan Flutter itu cenderung lebih besar kalau kita bandingin dengan teknologi yang lain. Terus keseluruhan platform. Nah, meskipun dia bisa berjalan di lintas platform, tapi ada probabilitas tertentu yang mana dia ini memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan standar dan pedoman pada platform tertentu. Terus platform ini juga membutuhkan bahasa Dart yang mana bahasa ini tidak sepopuler JavaScript ataupun Python seperti itu. Lalu kelebihannya dia bisa cross platform. Artinya hanya dengan satu kode dasar kita bisa menggunakan untuk pengembangan aplikasi di platform-platform yang lain seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus kinerjanya tinggi karena dia ini menggunakan mesin rendering sendiri, nggak seperti aplikasi yang lain. Ya, nggak seperti software yang lain. Terus widgetnya customizable, artinya widgetnya itu bisa kita custom sendiri, bisa kita buat lebih indah dan lain sebagainya sesuai dengan kemauan usernya itu. Terus dia hemat biaya. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengembangkan kode baru untuk platform yang baru. Kita hanya mengembangkan satu kode yang mana kode itu bisa untuk platform-platform yang lain, contohnya kayak Android dan iOS seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat dari platform sendiri. Yang pertama, memberikan kemudahan dan waktu yang lebih cepat dalam pengembangan aplikasi. Kenapa dibilang mudah? Walaupun dia menggunakan bahasa Dart ya. Mudah ini karena ada widgetnya. Jadi nggak kayak aplikasi-aplikasi yang lain. Widget dari Flutter ini dianya indah dilihat, dianya menarik seperti itu. Dan sehingga mudah, sebenarnya mudah buat dipahami kalau kita sudah terbiasa di codingan seperti itu. Dan kenapa dia dibilang
lebih cepat dalam aplikasi karena ada fitur hot reload sendiri. Fitur hot reload ini dia bisa langsung menampilkan petinjau dari codingan yang kita buat atau sintak yang kita buat ya. Lanjutnya yang kedua adalah memiliki custom user interface yang menarik, dapat diotak-atik, artinya dia bisa di custom user interface-nya tadi. Lalu dia minimal budget ya, seperti yang dijelaskan tadi, karena dia bisa lintas platform, artinya kita hanya membutuhkan satu kali pengembangan basis kode. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dengan software yang lain. Nah, di sini saya menemukan salah satu software yang mirip-mirip seperti Flutter ini, yaitu React Native. Namun ada beberapa perbedaan di sini, di mana Flutter menggunakan bahasa Dart yang dikembangkan oleh Google, mana ini tidak sepopuler seperti bahasa yang digunakan oleh React Native, yaitu JavaScript. Yang mana JavaScript ini sudah kita tahu bahwa bahasa yang udah dulu sekali seperti itu. Lanjutnya kita lihat dari Flutter. Nah, meskipun bahasanya ini tidak terlalu populer, tapi kinerja yang ditawarkan dia lebih cepat daripada React Native karena dia menggunakan mesin rendering sendiri. Sedangkan untuk React Native dia mengenalkan komponen user interface asli dan bridge dari JavaScript. Ini adalah yang ketiga, UI dan desainnya. Seperti yang dijelaskan di awalnya, Flutter ini lebih menarik UI-nya. Dia bisa di custom sesuai usernya. Sedangkan untuk di React Native hanya menggunakan komponen asli dari sistem operasi masing-masing, iOS ataupun Android seperti itu. Hingga antar muka pengguna akan terasa lebih alami itu. Untuk ekosistem dan komunitasnya, Flutter ini kan dikembangkan oleh Google dan dianya terbilang baru dibandingkan dengan React Native. Untuk Flutter, karena dia dikembangkan oleh Google, maka komunitas ini terus berkembang. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, Google kan salah satu search engine yang paling besar, yang artinya komunitasnya akan selalu berkembang. Sedangkan untuk ekosistem dan komunitas React Native ini sudah besar, didukung oleh Facebook atau sekarang adalah Meta. Ini perbandingan yang selanjutnya, pengalaman pengembang. Karena Flutter ini menggunakan bahasa Dart, jadi sebagian pengembang merasa kurang familiar dengan Flutter ini dibandingkan dengan JavaScript yang digunakan di React Native. Hingga beberapa pengembang di React Native ini dia lebih merasa nyaman karena menggunakan JavaScript. Lalu dukungan platform untuk di platform ini dia mendukung lebih dari sekedar iOS dan Android. Dia juga ada web, desktop untuk pengembangan Windows, macOS, Linux. Sedangkan di React Native dia lebih fokus kepada mobile development, jadi mobile app ya, untuk di React Native. Oke, ini adalah beberapa library populer yang ada di Flutter ini. Pertama, FL Chart 0.6.6 0.66.0, dimana dia ini dikembangkan untuk membicarakan tentang grafik. Sedangkan Leverport 2.4.9 untuk memanajemen state yang lebih kuat dengan fitur-fitur tambahan, termasuk komponen untuk melakukan injeksi dependensi yang lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada library Dio 5.4.0, dianya berurusan dengan HTTP. Karena ini lebih baik karena fitur seperti interceptor, pembatalan permintaan, prosesan data yang lebih canggih, dan lain-lainnya. Terus ada local authentication 2.1.7, yang mana ini menyediakan sarana untuk melakukan autentikasi lokal pada perangkat pengguna, termasuklah sidik jari, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada SQLite 2.3.0, mana dia mendukung database untuk SQLite, mana library ini mendukung iOS, Android, dan macOS. Terus ada font Awesome Flutter 10.6.0, dan ini menyediakan paket icon dari font Awesome gratis ya. Tapi kalau mau yang berbayar, yang pro-nya juga ada, dan dia lebih bagus. Tapi font Awesome ini juga udah bagus seperti itu. Oke, nah kita ke selanjutnya, yaitu bagaimana cara menginstal. Yang pertama kita butuh spesifikasi yang mumpuni, RAM minimal 4 GB atau lebih disarankan 8 GB,
yang lebih bagus lagi 16 GB, tapi untuk pengembangan aplikasi sederhana 4 GB itu saya rasa cukup, itu sudah dirasa cukup. Terus prosesornya minimal Intel Core i5 atau Ryzen 5 atau yang setara. Terus minimal space closer-nya 10 GB, dan terus tambahan di sini saya menggunakan VS Code. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan Android Studio dan Git. Kalau mau pakai Git juga bisa VS Code plus Git. Di sini ada saya lampirkan video bagaimana cara menginstalnya. Namun kita akan langsung praktekkan saja bagaimana cara menginstalnya. Pertama teman-teman download dulu VS Code. Nah, ini di download VS Code nya. Kalau sudah download tinggal di running. Kalau sudah, itu kita buka VS Code nya. Nah, di sini ada sudah coba-coba. Untuk di awal-awal ketika teman-teman belum tahu bagaimana cara download Flutter-nya, kita bisa view command palette. Nah, terus ketika kita mencet ini nanti bakal ada tombol buat downloadnya di sini. Kita bisa download, namanya adalah SDK Software Development Kit. Tapi kita bisa download juga dari sini. Jadi menggunakan Microsoft Edge. Ini dia. Nah, ya, teman-teman bisa searching ini, searching saja di Chrome juga bisa. Nah, nanti kita harus mendownload Flutter Windows ini. Saya sudah download, ini dia, tinggal kita ekstrak. Ini, saya sudah ekstrak, dia seperti ini. Ini nanti bakalan kita copy terus pindahkan ke sini. Ini adalah Flutternya. Nah, setelah kita ekstrak, kita buka foldernya, terus kita pencet bin. Ini pathnya kita copy, terus kita cari environmental edit. Nah, ini dia ya, kita variable, terus kita pencet yang ini, terus edit. Setelah itu kita new, kita copy yang tadi. Karena sudah ada, kita cancel saja. Nah, ini kita bisa cek dulu apakah dia sudah dikenali melalui Windows R, terus comment. Terus kita ketik saja Flutter. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah ada. Artinya ini sudah ada. Kita silangkan. Kita buka VS Code nya. Bagaimana cara menjalankannya? Kita view command palette, terus kita new project application. Oh ya, sebenarnya teman-teman harus buat dulu folder di local disk C. Saya buat folder dulu, bisa teman-teman bisa langsung Ctrl N. Kalau beberapa aplikasi bisa langsung Ctrl N, dia buat yang baru. Nah, setelah teman-teman buat, pilih foldernya lalu create, kasih nama misal contoh, nah enter. Nah, di sini teman-teman harus tunggu dulu, nanti dia hingga benar-benar selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, tampilannya bakalan seperti yang tadi ini. File. Nah, ini ditunggu dulu, saya tunggu sampai ininya selesai ya, sampai selesai. Nah, kita nantinya hanya akan berkutat di sini di lib main.dat. Inilah yang akan kita otak-atik. Seperti itu bagaimana menginstalnya. Ya, kita silang saja, kembali ke PPT tadi. Oke, selanjutnya adalah terima kasih telah menonton video saya. Harapannya dapat bermanfaat tentang apa yang saya sampaikan tentang Flutter ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.